Bank Indonesia harus mengintervensi pergerakan rupiah karena sejauh ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan berbagai jurus itu seperti dengan SRBI dan juga DHE. Seperti apa pandangan Anda, Pak Birger? Sejauh ini yang kita lihat sebetulnya sudah cukup baik. Apalagi memang boleh dibilang BI dari awal selalu mengatakan bahwa kalau terjadi volatilitas yang cukup tajam, mereka pasti akan masuk. Kita tahu sendiri instrumen yang mereka miliki dengan triple interventionnya, baik di pasar DNDF, FX Spot maupun SBN, selama ini cukup berhasil paling tidak untuk menenangkan pasar di kala volatilitas yang cukup tinggi ini. Dan yang kita lihat beberapa hari terakhir ini, terutama kemarin, kita juga melihat bahwa paling tidak Bank Sentral menenangkan pasar dengan misalnya masuk di pasar SBN terutama seri-seri benchmark seperti di 10 tahun. Jadi ini sebetulnya menandakan bahwa dalam keadaan volatility yang ada sekarang ini memang perlu sekali memang BI paling tidak menenangkan market, apalagi kalau memang melihat secara fundamental yang tadi disebutkan Pak Andre, kita sudah cukup baik. Kita bisa sebutkan dari trade surplus, rupiah yang stabil, belum lagi cadangan devisa kita yang baik dan juga GDP kita yang oke. Harusnya itu semua mendukung fundamental kita yang cukup baik. Itu memang tercermin daripada memang rupiah yang selama ini walaupun misalnya negara-negara tetangga kita lihat di Thai baht ataupun di Sing dollar yang mengalami depresiasi yang cukup tajam dibandingkan kita, apalagi misalnya yen gitu yang cukup tajam, kita sebetulnya rupiah cukup stabil. Bahkan boleh tadi disebutkan selama year to date saja rupiah kita boleh dibilang paling tidak at this level masih boleh dibilang at par. Jadi boleh dibilang penguatan depresiasi yang ada tidak terlalu tajam dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jadi so far sih harusnya apa yang sudah dilakukan terutama oleh Bank Sentral sudah cukup baik sih Mbak Salim. Oke, langkah apa lagi yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia, Pak Andre? Saya rasa semua yang disebut tadi udah cukup ya. Cuman balik lagi kita mesti tunggu data-data dari Amerika Serikat gitu karena basically what happen in the market sebenarnya is a very data dependent dari pasar Amerika Serikat gitu. Jadi kalau dari pasar globalnya aja mungkin masih mensinyalkan negatif, terutama untuk interest rate, ya pasti Indonesia akan ke bawah ya. Seberapa kuat kita memberikan support, tapi kalau faktor regional kemudian faktor globalnya masih negatif, pasti kita masih akan kalah gitu. Karena mau nggak mau market share dari US dollar ini kan masih sangat besar ya di dunia gitu. Belum ada tandingannya. Regardless masih ada kompetisi dari China, kemudian mungkin ada mata uang yang lain. Tapi kita lihat karena market share dolar di dunia ini sangat tinggi, jadi ya pasti dan ekonomi kita sangat bergantung pada dolar juga karena kita negara eksporter komoditi, ya pasti mau nggak mau kita harus memperhatikan faktor eksternal ya. Walaupun secara internal BI sudah memberikan supportnya melalui intervensi pasar. Saya akan kembali ke Pak Birger. Pak Birger, sejauh mana potensi capital outflow ini masih terus berlanjut, utamanya negara-negara emerging market, termasuk Indonesia? Kalau dari capital outflow sebetulnya saya tidak terlalu khawatir. Karena kalau kembali kita misalnya melihat yield yang diberikan oleh obligasi kita, misalnya 10 tahun. Yield kita sekarang taruhlah benchmark 10 tahun itu ada kurang lebih di level 7%-an. Sementara kalau kita lihat negara tetangga kita, misalnya Filipina, the same untuk tenor yang sama itu hanya 6,5. Belum lagi negara-negara tetangga yang lainnya itu jauh di bawah yield ataupun imbal hasil yang diberikan oleh kita. Jadi harusnya kita masih menjadi salah satu daya tarik di regional. Tinggal saja nanti kalau memang secara eksternal, terutama dari Amerika Serikat sudah mulai paling tidak ada kejelasan atau directionnya sudah mulai jelas, harusnya kita akan melihat lagi inflow yang cukup banyak. Terus terang selama ini terutama di obligasi, walaupun memang mungkin ada tekanan, tetapi inflow-nya masih cukup stabil. Ini bisa tercermin daripada lelang yang selalu diadakan oleh Departemen Keuangan tiap hari Selasa. Inflow masih tetap ada, terutama untuk seri-seri benchmark ataupun misalnya SRBI dari asing. Jadi dari situ saja kita melihat sekalipun memang ada tekanan dari eksternal, tetapi memang setiap kali ada penyesuaian terutama adjustment daripada yield, misalnya sekarang yieldnya naikkan, biasanya di situ ada daya tarik atau daya pikat yang muncul dari investor asing yang memang paling tidak berusaha averaging untuk masuk memang di obligasi kita. Jadi memang harusnya ke depannya mudah-mudahan ini masih menjadi daya tarik, terutama setelah memang ada kejelasan daripada Bank Sentral Amerika Serikat di bulan November
maupun pertemuan terakhirnya di bulan Desember yang akan datang ini, Mbak Salini. Oke, kalau dari Anda, Pak Andre, terkait dengan potensi inflow dibandingkan dengan negara-negara emerging market lain, seberapa menarik sih Indonesia? Sebenarnya kalau dari obligasi mungkin tadi sudah disebut juga ya bahwa memang yield segini udah cukup atraktif gitu. Cuman balik lagi kita ya tergantung banget sama eksternal faktor gitu. Jadi kalau misalnya eksternal faktornya belum stabil, ya inflow pasti akan limited ya karena balik lagi kalau misalnya emang ada potensi penaikan suku bunga dari Amerika Serikat pasti kan ada yield differential lagi gitu. Jadi kalau ada yield differential lagi, pasti kan market secara holistik akan melihat bahwa oh oke apakah rate di Indonesia akan cukup menarik atau enggak? Ya balik lagi tergantung eksternal faktor. Tapi kalau ditanya secara yield gitu, kalau misalnya kita bicara menarik atau enggak ya Indonesia sangat sangat menarik ya apalagi dengan fundamental yang cukup baik. Saya rasa mestinya at this price foreign bisa masuk gitu. Oke. Pak Birger, jika nantinya data-data eksternal utamanya dari Amerika Serikat ternyata masih manas, seperti apa langkah yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk kembali menstabilkan nilai tukar rupiah yang sudah menembus 15.600 saat ini? Saya rasa apa yang sudah dilakukan sejauh ini sudah baik. Tetap saja memang aktif, terutama di dalam triple intervention-nya, baik melalui pasar FX, DNDF maupun SBN. Itu memang salah satu senjata yang memang dimiliki oleh BI. Dan paling tidak dengan tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa memang secara yield kita masih cukup menarik, sekalipun misalnya nanti ada tekanan dari eksternal, paling tidak misalnya kita apple to apple ya, 10 tahun SBN kita di 7, sementara 10 tahun US Treasury yang sekarang katakanlah 4,7, at least yield interest rate differential ini masih ada. Itu paling tidak menjadi salah satu daya tarik yang mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai dengan penutupan tahun 2023 ini. Kalau semua ceteris paribus asumsinya tetap akan pada level ini, harusnya kita akan melihat penutupan di tahun ini paling tidak di level-level ini dan mestinya rupiah paling tidak ada penguatan lagi dari level yang sekarang di 15.600-an begitu Mbak Salini. Oke, Pak Andre, seberapa besar ruang Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan dengan melihat jika nantinya data-data perekonomian Amerika Serikat masih manas? Kalau melihat dari statement-statement Bank Indonesia beberapa kali sih, kelihatannya memang dari Indonesia sudah agak reluctant juga ya untuk menaikkan suku bunga gitu, karena pressure kita tahulah daya beli bisa dibilang agak sedikit melemah memang di lower end gitu. Jadi ditambah dengan kondisi oil price yang masih cukup tinggi, walaupun kita melihat penurunan oil dalam 3 hari terakhir. Cuman memang kondisi oil ini menyebabkan bisa-bisa nanti daya beli inflasi kalau ini bisa bertambah juga gitu. Jadi sebenarnya BI dalam posisi yang cukup sulit sih kalau untuk menaikkan suku bunga atau tidak gitu. Kalau untuk turunan suku bunga kita tahu pasti yield differential akan tidak menarik sehingga nanti mungkin nggak ada foreign inflow. Tapi kalau dinaikin suku bunga kita lihat juga liquidity di pasar ya, terutama di perbankan juga sudah tight ya dari kondisi LDR bank yang sudah on average sudah naik terus dari awal tahun hampir menyentuh 90%, ditambah dengan daya beli yang cukup lemah, kelihatannya menjadi posisi sulit bagi BI untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi view saya kalau dari BCA Sekuritas sih kita melihatnya bahwa BI akan menahan suku bunga ya. Kalau dari Anda Pak Birger, apakah ada potensi Bank Indonesia juga akan mengikuti kenaikan suku bunga acuan, The Fed? Saya sebetulnya sependapat dengan Pak Andre juga, harusnya tidak. Dari apa yang statement daripada Pak Peri, terutama dari BI ataupun Ibu Destri selama ini sudah menunjukkan bahwa memang paling tidak dengan fundamental kita yang masih sangat baik dan juga bisa terkendalinya semua rupiah maupun data-data perekonomian yang ada, harusnya untuk menaikkan suku bunga sekalipun memang nanti terjadi misalnya kenaikan suku bunga lagi daripada Bank Sentral Amerika Serikat, harusnya kita tetap akan bertahan di level ini. Tetapi kalau memang melihat dot plot yang ada dengan narasinya bahwa higher for longer ini, harusnya Bank Sentral Amerika Serikat pun tidak akan menaikkan suku bunga. Paling tidak mereka akan mempertahankan suku bunga yang ada sampai dengan seperti yang ada di dot plot pertengahan tahun 2024 yang akan datang begitu Mbak Salini. Oke, terakhir ke Pak Andre. Pak Andre, apakah ada possibility untuk rupiah kembali ke 15.000 hingga akhir tahun ini dengan mengingat sejumlah ketidakpastian data-data perekonomian Amerika Serikat yang ada, dan apakah Anda melihat bahwa saat ini kisaran 15.400, 15.500 sudah mencerminkan pergerakan rupiah yang bisa dikatakan sudah cukup stabil?
Kalau saya rasa untuk kembali ke level 15.000 sih agak kurang possible ya. Jadi menurut saya level 15.400, 15.500 apabila kita mencapai level tersebut menurut saya sudah mencapai sebuah pencapaian yang sangat baik gitu Mhm. karena baik lagi kondisi makroekonomi kita indikator sudah tercapai semua bisa dibilang begitu kan. Tapi yang belum tercapai adalah kondisi faktor eksternal dan kita nggak bisa kontrol faktor eksternal gitu. Jadi I think saya sih happy sekali kalau misalnya rupiah bisa bertahan di level 15.400, level 15.500 di akhir tahun.